I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Jenis-jenis penyakit tumor kepala dan leher. Kanker kepala dan leher adalah sekelompok kanker yang dimulai dari mulut, tenggorokan, hidung, luring, dan kelenjar ludah. Ada 5 jenis utama kanker leher dan kepala, yaitu yang pertama, ada kanker rongga mulut. Kanker rongga mulut menyerang pada bagian bibir, bagian dalam mulut termasuk gusi, lidah, bagian dalam pipi, dan langit-langit keras pada mulut. Dan yang kedua, ada kanker faring. Kanker faring menyerang pada bagian belakang rongga hidung atau yang disebut dengan nasofaring dan belakang bagian rongga mulut, termasuk amandel dan bagian belakang lidah, lalu ke langit-langit tunak atau yang disebut dengan osofaring, hingga ke bagian trakea dan ke kerongkongan atau yang disebut dengan hipofaring. Yang ketiga ada kelenjar laring, yaitu kelenjar yang mempengaruhi kotak suara. Yang keempat ada kelenjar rongga hidung dan sinus paranasal, yaitu kelenjar yang menyerang hidung, sedangkan kelenjar sinus paranasal yaitu kelenjar yang menyerang tulang hidung. Dan yang terakhir ada kelenjar ludah, yaitu kelenjar yang menyerang produksi air liur. Ada 3 utama. Yang pertama ada kelenjar sublingual, yaitu kelenjar yang ada di bawah lidah. Yang kedua ada kelenjar parotis, yaitu kelenjar yang ada di sisi depan telinga. Dan yang terakhir ada kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang ada di bawah rahang. Karsinoma nasofaring di Indonesia merupakan keganasan yang paling sering dijumpai di daerah kepala dan leher. Epidemiologi KNF sangat unik, yaitu sangat jarang ditemukan di populasi Eropa dengan insiden kurang dari 1/100.000 populasi. Namun, banyak ditemukan di Cina, terutama Cina bagian selatan, 25/100.000 per tahun di Guangzhou. Insiden karsinoma nasofaring sebesar 6,2 per 100.000 per tahun, dengan perbandingan antara pria dan wanita sekitar 2-3 banding 1. Penderita karsinoma nasofaring hampir 80% didiagnosis pada usia produktif, yaitu 30-59 tahun. Simptom dan tanda gejala tumor leher dan kepala yang membutuhkan perawatan paliatif. Gejala kanker diarea tertentu di kepala dan leher meliputi: yang pertama, rongga mulut bercak putih atau merah pada gusi, lidah atau lapisan mulut. Yang kedua, tenggorokan, faring, nyeri saat menelan, sakit di leher dan kepala yang tak kunjung sembuh, sakit atau telinga berdenging atau kesulitan mendengar. Yang ketiga, kotak suara atau laring, kesulitan bernafas atau berbicara, sakit saat menelan atau sakit telinga. Dan yang keempat, sinus paranasal dan rongga hidung, sinus yang tersumbat dan tidak bersih, yaitu terjadinya infeksi sinus kronis yang tidak dapat merespon pengobatan dengan antibiotik, atau pendarahan melalui hidung, sering sakit kepala, bengkak, atau masalah mata lainnya. Yang kelima, kelenjar ludah, bengkak di bawah dagu atau sekitar tulang rahang, mati rasa atau kelumpuhan otot di wajah atau nyeri di wajah, dagu atau leher yang tidak kunjung sembuh. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada jenis-jenis tindakan terapi medis untuk penanganan masalah tumor kepala dan leher. Yang pertama, tumor jinak. Pada tumor jinak stadium awal atau yang masih berukuran kecil, dokter mungkin tidak akan memberikan obat apapun terhadap Anda. Dokter hanya akan melakukan tindakan observasi atau yang disebut watchful waiting untuk memantau apakah tumor menimbulkan masalah atau tidak.
Yang kedua, tumor ganas. Beberapa pengobatan pada tumor ganas diantaranya yang pertama ada kemoterapi. Kemoterapi dilakukan dengan cara memberikan sejumlah obat untuk menghancurkan tumor ganas yang berada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada terapi target, dilakukan untuk menghambat pertumbuhan sel tumor baik yang belum menyebar ataupun yang sudah menyebar tanpa merusak sel-sel di sekitarnya. Saya Mafrotul Munawaroh, izin mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan. Pada diagnosa keperawatan ada 3. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik. Yang kedua resiko infeksi berhubungan dengan adanya injuri. Yang ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan pajanan. Informasi yang tentang penyakit. Intervensi untuk diagnosa pertama, pantau TTV. Yang kedua, ajarkan teknik non-farmakologi. Yang ketiga, instruksikan kepada klien untuk menginformasikan kepada perawat. Yang keempat, kolaborasi dengan tim medis. Diagnosa yang kedua untuk intervensinya, yang pertama, pantau tanda-tanda vital. Yang kedua, pantau tanda gejala dan infeksi. Yang ketiga, lakukan perawatan luka. Yang keempat, bersihkan lingkungan. Yang kelima, anjurkan pasien untuk istirahat. Diagnosa ketiga yaitu yang pertama, kaji tingkat pengetahuan pasien. Yang kedua, berikan pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, ajarkan pasien cara mencegah penyakit.